Nasdem yang sempat mengikat janji suci dengan Anies kini malah mundur dan menolak revisi UU Pemilu, mendukung Pilkada serentak 2024. Nampaknya memang ada gerak semesta yang menolak Anies. Nasdem tinggalkan Anies, pilih konvensi 2021, ditulis oleh Alifur Rahman dari siwa.com. Melihat Nasdem balik kanan membatalkan dukungan terhadap revisi UU Pemilu dan mendukung agar Pilkada tetap dilaksanakan serentak pada 2024, saya jadi teringat dengan nasib Anies Baswedan, Gubernur Jakarta itu. Beberapa bulan lalu, Anies sempat bertemu dengan Surya Paloh dan melakukan konvers. Salah satu poin penting yang cukup menghentak adalah soal dukungan terhadap Anies sebagai kandidat Capres 2024. Ada yang bilang Surya Paloh sedang sakit hati karena porsi menterinya berkurang setelah Prabowo masuk. Ada juga yang berpikir bahwa itu adalah strategi Nasdem untuk menaikkan posisi tawar partainya. Strategi biasa yang dulu juga dilakukan Nasdem dengan lebih dulu mendukung Jokowi maju sebagai presiden saat partai lain belum menentukan sikap. Nasdem bahkan mendahului PDIP sebagai partai tempat Jokowi bernaung. Anies pun tersenyum bahagia di samping Surya Paloh, seperti orang yang baru jadian, malu-malu kadal. Setelah itu, Anies tak terlalu banyak muncul di media, tak terlalu banyak bekerja, karena Anies tahu bahwa kekuatan terbesarnya adalah kata-kata. Merangkai kata dan kalimat seindah mungkin demi meyakinkan masyarakat bahwa dialah orang yang tepat dan baik. Seperti bujangga atau mantanmu yang tiap hari bikin puisi, tapi tak pernah tahu kapan akan mengajakmu untuk dikenalkan pada keluarganya. Anies menghindar dari banyak pertanyaan dan isu, berusaha melenyapkan namanya sendiri dari pembicaraan dan isu. Karena dengan begitu namanya akan tetap terlihat baik dan tidak ada masalah. Maka jangan heran kalau Anies melakukan isolasi mandiri jauh lebih lama, 2 kali lipat dari manusia pada umumnya. Lumayan, alasan positifnya mampu membuat Anies libur panjang tanpa pertanyaan. Tapi sial, Risma malah jadi Menteri Sosial. Melakukan belusukan ke kolong-kolong jembatan, memaksa publik sadar betapa masalah di Jakarta ini sangatlah banyak. Aksi kader PDIP itu memaksa Anies keluar dari kandang isolasi, mendadak sembuh dan harus ikut belusukan agar panggung politik tak dikuasai oleh pendatang baru bernama Risma. Belum selesai dengan Risma, Nasdem yang sempat mengikat janji suci dengan Anies kini malah mundur dan menolak revisi UU Pemilu, mendukung Pilkada serentak 2024. Bagi Anies ini seperti yang sudah pacaran lama, sudah terlanjur menyiapkan nama anak baik laki-laki atau perempuan, tapi ujungnya putus tanpa alasan yang jelas. Bagi Anies, Pilkada 2022 adalah keharusan agar namanya tetap dibicarakan, agar dirinya tetap punya panggung politik nasional. Kalau tidak ada Pilkada, maka dia tidak akan menjabat lagi sebagai gubernur. Masa baktinya selesai 2022 dan akan diganti oleh PLT yang ditunjuk Mendagri. Anies akan bernasib sama seperti Gatot Nurmantio, punya panggung yang sangat mewah ketika menjabat sebagai Panglima TNI, lalu setelah pensiun tak ada satupun partai yang mau mengangkatnya. Bahkan Presiden Jokowi juga tak mau menunjuknya sebagai menteri. Manuver yang dilakukan Gatot sangat lemah, seperti gelandangan politik. Beda dengan Muldoko yang juga mantan Panglima TNI tapi masih punya panggung atau jabatan sebagai Kepala KSP. Sekali diserang AHY, Muldoko langsung menarik perhatian dan memunculkan keyakinan bahwa Muldoko siap untuk maju di Pilpres 2024. Anies dan Gatot ini serupa, sama-sama gak punya partai, sama-sama bukan kader, sehingga satu-satunya kekuatan untuk menarik perhatian partai adalah kekuasaan dan jabatannya. Ketika jabatannya lepas, maka partai akan melihatnya seperti jelata yang tak punya apa-apa. Maka berita bahwa Anies mendapat penghargaan pahlawan transportasi yang disejajarkan dengan Elon Musk malah menjadi olok-olok netizen. Tanpa pembelaan buzzer, karena sudah loyo duluan, karena sudah tahu bahwa tak ada partai yang mau mendukung Pilkada 2022. Kondisinya akan berbeda jika partai pendukung revisi UU Pemilu menjadi mayoritas di DPR. Pasti Anies akan disanjung setinggi langit, setinggi roket yang diluncurkan Elon Musk, dibela oleh buzzer yang bergerilya. Pada akhirnya saya pikir ini juga bukan semata-mata karena Nasdem yang memilih mundur. Nampaknya memang ada gerak semesta yang menolak Anies. Lihatlah bagaimana Formula E membatalkan untuk mengaspal di Jakarta. Lagi-lagi Anies kehilangan panggungnya. Sementara Nasdem, saya dengar mereka akan melakukan konvensi tahun depan. Dan saya juga sudah dihubungi oleh beberapa tim dari beberapa orang yang sekarang menjabat sebagai menteri di Kabinet Jokowi Amin. Katanya mereka sedang bersiap untuk konvensi Capres 2024 lewat Nasdem. Tapi kiranya figur-figur ini mampu membuat mata Rocky Gerung makin lebar dan wawasan makin luas. Meskipun ya saya kira tidak bakal karena yang namanya Rocky Gerung bakal tetap seperti itu. Katakan kader PDIP tidak sekualitas Anies dan AHY, Rocky Gerung sehat, ditulis oleh Michael Seven dari siwa.com. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ternyata banyak sekali sumber komedi di negara ini. Setelah drama kudeta Partai Mercy yang dibintangi oleh komedian AHY dan timnya, aksi komedi selanjutnya dibintangi oleh Rocky Gerung.
Dalam sejumlah sumber media, Roky Gerung mengatakan bahwa kader-kader PDIP tidak memiliki kualitas yang sama dengan Anies dan AHY. Silahkan disimpulkan sendiri, apakah ini pujian atau hinaan, atau apakah ini sindiran atau merendahkan. Yang jelas ucapan ini datang dari orang yang mengaku sebagai pengamat politik yang merasa dirinya paling hebat dan jago dalam berpolitik. Ampun Bang Jago. Di satu sisi, saya melihat ucapan Roky Gerung ini ada benarnya. Benar sekali malahan. Beliau mengatakan kader PDIP tidak memiliki kualitas yang sama dengan Anies dan AHY. Ya benar kan? Masa partai hebat begitu mau disamakan dengan pelawak yang tidak bisa ngapa-ngapain? Ya jelas tidak sekualitas, karena kualitas kader-kader PDIP jika dibandingkan dengan kualitas AHY dan Anies bagikan langit dan bumi. Kader-kader PDIP itu sangat berkualitas dan kinerjanya sangat baik, sehingga elektabilitas PDIP sekarang merupakan tertinggi dari seluruh partai. Memang beberapa kader PDIP ada yang bermasalah, seperti Harun Masiku dan juga Juliari Batubara. Tapi partai mana sih yang isinya orang baik dan sehat semua? Malahan Partai Demokrat lebih gila-gilaan lagi korupsinya. Memang inilah yang selalu dijadikan bahan oleh kadrun untuk menyerang partai banteng. Tidak hanya partai anti Pancasila, mereka juga seenaknya bicara bahwa PDIP merupakan partai terkorup. Halo? Partai yang lain belum pernah ada yang mampu menyamai kualitas PDIP yang sudah teruji oleh waktu dan pengalaman berpolitik. Ya, meskipun sekarang ada PSI yang sedikit demi sedikit mulai meraih kepercayaan masyarakat. Namun pada intinya tidak elok dan bualan semata jika membanding-bandingkan PDIP dengan partai atau orang lain. Tidak level gitu loh. Membicarakan Roky Gerung memang tidak ada habisnya. Hitam jadi putih, putih jadi hitam. Itulah Roky Gerung. Yang benar jadi salah, salah jadi benar. Apa yang sudah kelihatan drama malah dibela mati-matian. Kalau pakai istilah beliau sendiri, inilah namanya dungu. Sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang fakta, mana yang rekayasa. Dari sekian pernyataannya yang penuh bualan dan bikin sakit mata, pernyataannya kali ini sukses menyita perhatian saya. Namun bukan membuat saya fokus bacanya, tapi malah merasa nonton acara stand-up komedi. Tapi coba Bang Roky Gerung belajar lagi cara ngelawak dari Raditya Dika atau Kiki Saputri, supaya lawakannya lebih berkualitas dan faktual. Atau boleh juga belajar dari Bang Panji, supaya ide pokok lawakannya masih searah. Kan sama kadrunya. Sekarang mari kita buktikan pernyataannya Roky Gerung. Jika kita andaikan pernyataan tersebut merupakan sindiran dan kritikan untuk PDIP, Anda semua pasti sudah tahu siapa saja kader-kader terbaik PDIP. Bahkan, saya kira tidak cukup dengan hitungan jari. Pertama, kader PDIP terbaik tentu saja Presiden Joko Widodo. Dengan ketenangan dan kekalaman khas beliau, Presiden Jokowi mampu menumbuhkan kepercayaan dari mayoritas rakyat Indonesia sehingga beliau mampu menjadi presiden hingga 2 periode. Tentu saja hal ini juga menjadi kebanggaan bagi partai PDI Perjuangan. Kedua, tentu saja ada Ibu Tri Risma hari ini sebagai kader PDIP yang setiap aksinya sanggup membuat banyak orang kagum dan sekaligus membuat kadrun kepanasan. Dengan gaya komunikasi beliau yang sering marah-marah namun totalitas dalam bekerja, saya kira tidak bisa dibandingkan dengan Anies Baswedan yang sama jago ngomongnya namun nol besar kinerjanya. Ketiga, ada Puan Maharani yang saat ini dinobatkan menjadi Ketua DPR RI perempuan pertama dalam sejarah Republik. Putri Megawati ini saya yakin dapat menjadi ikon PDIP setelah Megawati nantinya. Dan juga tidak hanya putri biologis Megawati, namun juga pasti putri ideologis yang sanggup dan mampu meneruskan perjuangan Megawati dan tentunya Bung Karno. Selain 3 orang tersebut, masih banyak kader PDIP yang memang tidak diragukan lagi kinerjanya. Mulai dari Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama, Adian Apitupulu, Budiman Sujatmiko, dan masih banyak lagi. Karena sudah saya katakan tidak cukup hanya dengan hitungan jari untuk menyebutkan satu persatu, tapi kiranya figur-figur ini mampu membuat mata Roky Gerung makin lebar dan wawasan makin luas. Meskipun ya saya kira tidak bakal karena yang namanya Roky Gerung bakal tetap seperti itu dengan pengetahuan dan pernyataan cetek yang tidak bisa masuk logika orang sehat dan waras. Sehingga kembali sesuai judul di atas, apakah Roky Gerung sehat? Apakah Roky Gerung waras dikaitkan pernyataan tersebut? Silahkan kalian menilai sendiri. Meskipun saya bisa memperkirakan mayoritas penilaian Anda. Saya memang tidak memungkiri bahwa PDIP tidak selalu bersih. Pasti ada saja kader-kadernya yang mempermalukan partai dan juga merugikan negara. Seperti Juliari Batubara, Harun Masiku, dan kader-kader PDIP lainnya yang pernah bermasalah dengan hukum. Namun kembali lagi, bahwa pelanggaran-pelanggaran itu pasti atas dorongan nafsu pribadi. Karena namanya dosa itu urusan pribadi, bukan urusan orang lain, apalagi komunitas. Sehingga saya tetap yakin mendukung PDIP, karena mampu menunjukkan konsistensi dan komitmen dalam mengawal Pancasila dan menyejahterakan masyarakat. Semoga partai-partai lain mampu belajar dari PDI Perjuangan, agar politik Indonesia nantinya benar-benar bisa menjadi suatu ekosistem yang baik, yang memudahkan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama. Kan lebih baik kalau nanti ketika pemilu, saya jadi bingung mau pilih siapa karena semua partai sama jagonya, sama hebatnya.
Begitulah kura-kura.